Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Kalian saat ini kelas 11. Kelas berapa? Kelas 11. Naik kelas semua ya? Alhamdulillah. Selamat untuk kalian semua. Di kelas 11 ini, semester Gasal, ada 4 hal atau 4 materi yang harus kita selesaikan. Materi yang pertama adalah teks prosedur. Apa anak-anak? Teks prosedur. Dalam teks prosedur, ada 4 hal atau ada 6 hal yang harus kita selesaikan atau kita bahas. Yang pertama, pengertian. 2, tujuan. 3, struktur. 4, ciri-ciri. 5, kaidah. Dan yang terakhir adalah jenis dan contoh-contohnya. Ada berapa tadi? Ada 6. Bagus. Nah, tahap yang pertama yang harus kita ketahui yaitu arti. Arti teks prosedur yaitu teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu sesuai dengan aturan secara urut sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Anak-anak, teks yang berisi tentang cara atau tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu sesuatu pastilah ada tujuan. Kalian sekolah juga mempunyai tujuan, maka dalam teks prosedur ini pun ada tujuan. Apa tujuannya? Bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Ketiga, yang harus kita selesaikan atau kita bahas saat ini yaitu struktur teks prosedur. Ada 4. Ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama adalah tujuan. 2, bahan dan alat. 3, langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Apa tujuan teks prosedur? Yang pertama tadi adalah memberikan atau memberi arahan apa yang sebenarnya dituju atau dilakukan oleh pembaca. Yang kedua, yaitu bahan dan alat. Apa anak-anak? Bahan dan alat. Bagus. Nah, bahan dan alat berarti berisi tentang rincian bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan sehingga tujuan tercapai. 3 adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi dengan langkah apa sajakah yang harus dilakukan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian terakhir pada struktur adalah penutup. Dalam penutup ini mengikuti atau mengetahui keuntungan apa yang nanti akan dicapai dan ucapan selamat untuk mencoba. Tahap selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Dalam ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Apa anak-anak? Ya, menggunakan kalimat perintah. Dalam kalimat perintah ini berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Contoh, ambillah buah itu, masaklah sayur itu. Itu berupa kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Apa anak-anak? Menggunakan kata kerja aktif. Apa toh kata kerja aktif itu?
kata kerja yang berawalan me dan biasanya adalah aktif, yaitu melakukan sesuatu yang nanti menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kira-kira apa? Kok dihubungkan? Kok menggunakan kata penghubung? Apa sih fungsi kata penghubung? Yaitu menghubungkan antara langkah pertama atau tahap pertama ke tahap-tahap berikutnya. Misalnya, setelah air mendidih, dimasukkan dalam gelas yang sudah disiapkan gula dan teh. Itu adalah salah satu contoh untuk membuat teh. Yang terakhir, yaitu menggunakan kata keterangan. Apa anak-anak? Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan di sini itu menerangkan tentang waktu, tempat, dan suasana yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tahap berikutnya yaitu kaidah kebahasaan prosedur. Apa anak-anak? Kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam kaidah kebahasaan ini, dalam teks prosedur menggunakan 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Berarti berisi perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. 2. Kalimat yang digunakan dalam kaidah kebahasaan adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat berita. Kalimat yang berisi berita atau menyampaikan berita kepada umum, pembaca maupun pendengar. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Apa toh kalimat interrogatif itu? Interrogatif berarti bertanya, yaitu kalimat yang berisi untuk mencari informasi atau bertanya sesuatu karena belum jelas. Gimana anak-anak? Ada berapa tadi? Ada 3, yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif, menggunakan kalimat berita, dan yang terakhir adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, sekarang bagian yang terakhir dalam teks prosedur adalah jenis teks prosedur. Apa anak-anak? Jenis teks prosedur. Nah, dalam jenis ini hanya ada 3. Yang pertama adalah sederhana, 2 adalah kompleks, dan yang ketiga adalah protokol. Ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama, sederhana. Apa toh arti sederhana? Sederhana berarti tidak banyak. Nah, di sini teks prosedur yang hanya berisi sekitar 2 sampai 4 langkah dalam prosesnya. Contohnya apa? Proses pembuatan teh atau minuman teh, proses pembuatan minuman kopi. Itu hanya sekitar 2 sampai 4 langkah. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Kalau kalian mendengar kompleks, pastilah dalam benak kalian ada sesuatu yang banyak, bahkan tidak terhitung. Misalnya kompleks perumahan. Nah, di sini pun kompleks, yaitu teks yang berisi tentang hal-hal yang membutuhkan banyak langkah, lebih dari 2. Contohnya apa? Contoh pembuatan jus alpukat misalnya, atau yang secara umum yang pernah kalian lakukan yaitu pengurusan atau perpanjangan STNK. Karena kalian kelas 11, mungkin pernah mendampingi orang tua untuk mengikuti atau melakukan perpanjangan STNK. Contoh lain apa? Yaitu pembuatan SIM. Ini tidak hanya
satu atau dua langkah, tetapi banyak langkah. Apa saja yang harus dilakukan? Contoh lain yang sering kalian lakukan misalnya bagian yang TKR, bisa juga untuk bongkar mobil. Apakah mobil tiba-tiba dibongkar? Tidak. Mobil ini dibongkar, kemudian satu persatu harus dikembalikan atau ditata sesuai dengan tempatnya masing-masing. Teks prosedur yang terakhir yaitu prosedur protokol. Apa toh? Ada istilah protokol. Dalam teks ini hanya berisi beberapa langkah, tetapi langkah-langkah itu tidak harus urut dari 1, 2, 3 sesuai dengan sistematis, tidak. Tetapi bisa dibolak-balik, artinya langkah pertama bisa jadi dilakukan untuk langkah yang terakhir. Misalnya pembuatan mie instan. Tidak harus pertama mie dulu atau air dulu, tetapi boleh dibolak-balik. Alhamdulillah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi atau kita bahas bersama tentang teks prosedur. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Tadi jenis teks prosedur ada berapa? Bagus, yaitu ada 3. Sederhana, kompleks, dan protokol. Kemudian tadi cirinya kalian juga sudah tahu. Nah, sebagai tugas kalian nanti mencari masing-masing satu contoh jenis teks prosedur. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jika kalian belum jelas, boleh menanyakan pada teman kalian atau boleh bertanya pada ibu. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan materi tentang teks prosedur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Jaya. Alhamdulillah.